pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan aku Cilaura dan Lausa Michael dalam ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Nah, Cici mau nanya nih, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Sudah pada masuk sekolah ya? Wah, Cici Laura berharap kalian harus tetap semangat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Siap, C. Yuk, sebelum memuji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau di tahun yang baru ini kami sudah mulai bersekolah dan pada saat hari ini kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh menyanyi dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik gak kerasa ya kita udah beberapa bulan sekolah online. Dan kemarin bulan lalu kalian udah liburan kan? Oh, Lausa yakin kalian pasti seneng kan liburan kemarin. Dan sekarang sudah bisa masuk sekolah lagi. Iya nih, gara-gara corona nih ya. Kita udah 9 bulan gak bebas kemana-mana. Mau ngapain aja pasti takut. Liburan bulan kemarin kalian pasti ada yang gak kemana-mana kan? Sedih deh. Oh iya, tapi Laura, betul, kemarin itu kita nggak bisa kemana-mana, harus hati-hati, nggak bebas. Tapi nggak perlu sedih, karena bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Iya ya bener ya Lausa Mike. Terutama waktu bisa ibadah sekolah minggu seperti ini. Aku selalu merasa happy dan sukacita Lausa. Sip, ya dengan penuh sukacita kayak Laura, yuk kita sama-sama nyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Charlie, ayo gantian. Ini waktunya aku yang main pakai HP Mama. Bentar kok, nanggung ini loh, mari, sabar. Tapi kan ini sudah waktunya giliranku buat main. Kan Mama udah bilang gantian, masing-masing waktunya setengah jam. Iya, sabar takut. 10 menit lagi mari. Loh, nanti waktu mainku kurang dong. Apa-apaan itu adikmu? Curang dia. Rebut HP-nya Bob. Sabarlah Bob, kan sebentar lagi juga waktunya sekolah minggu. Rebut aja. Nanti kamu mainnya sekalian sehabis ikut ibadah sekolah minggu aja. Gak usah didengarkan Bob. Rebut aja, main dulu pokoknya. Itu Charlie-nya kan yang salah. Rebut Bob, ayo dorong, biar kapok. Charlie, sini HP-nya. Ma, aku Bobby, rebut HP-nya. Aku didorong. Ada apa? Aduh, sudah. Nggak usah rebutan HP. Ini sudah waktunya ibadah sekolah minggu juga. Ayo ibadah dulu. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat. Lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur. Lebih mudah
yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Shalom adik-adik, di tahun yang baru ini senang bisa bertemu lagi ya. Yuk kita tetap semangat untuk beribadah online. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Kami masih boleh diberi badan yang sehat untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tolong Tuhan beri kami hati yang lembut supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, barusan kita melihat cerita dari Bobby di mana iblis selalu berusaha mencobai kita untuk berbuat yang salah. Mencobai itu apa ya Lose? Mencobai itu dari kata coba-coba. Nah, iblis selalu mencobai kita berkali-kali untuk mengajak kita supaya memilih untuk melakukan yang salah dan melakukan dosa. Siapa yang tahu dosa itu apa? Apa kalian tahu? Apa itu DOSA? Benar, dosa itu adalah melakukan sesuatu yang Tuhan larang atau Tuhan tidak suka. Contohnya kalau kalian berbohong sama orang tua kalian atau kalian mencuri. Jadi kalau Tuhan bilang tidak boleh dan tidak suka, iblis malah bilangin sebaliknya. Gak apa-apa, lakukan saja. Buat apa taat sama Tuhan? Tuhan gak marah kok. Nah hari ini firman Tuhan akan diambil dari Matius 4 ayat 1-11. Kita akan mendengar ternyata iblis bukan saja mencobai kita untuk berbuat dosa. Tapi iblis pada saat itu juga mencobai Tuhan Yesus untuk memilih dan berbuat yang salah. Nah, apa Tuhan Yesus menang atas iblis atau berbuat dosa? Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengerin ceritanya. Saat itu, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pada saat itu, Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. Maka begitu laparlah Tuhan Yesus. Yesus, jika kau benar-benar anak Allah, ubah batu itu menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus untuk berbuat dosa, maka kali ini iblis mencobai Tuhan Yesus dengan membawa Yesus ke tempat lain, yaitu kota suci, dan menempatkan Yesus di tempat paling atas dari bait suci. Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bukan? Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan memegang engkau supaya tidak terjatuh. Ada pula tertulis di firman Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Untuk yang kedua kalinya, iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Maka kali ini iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan segala kemegahan dan keindahan. Nah Yesus, tahukah engkau bahwa semua yang ada di dunia dengan segala kemegahan dan keindahannya akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat. Jika engkau mau sujud menyembahku. Nyala iblis. Sebab ada tertulis di firman Tuhan bahwa engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada Dialah saja engkau menyembah. Ketika iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus untuk berbuat dosa untuk yang 3 kalinya, maka iblis mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, barusan kita mendengar cerita bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Nah, iblis juga mencobai kita untuk melakukan dosa. Tapi adik-adik, lo semua tanya nih, apa bedanya iblis mencobai Tuhan dengan iblis mencobai kita? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, bedanya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan menang atas iblis. Di mana Tuhan Yesus memilih untuk melakukan hal yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, namun bagaimana dengan kita? Ya benar. Coba ingat-ingat adik-adik, ketika kita dicobai iblis, kadang kita memilih untuk berbuat yang salah dan melakukan dosa. Jadi bedanya ketika dicobai iblis, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Tapi kalau kita kadang-kadang masih bisa jatuh melakukan kesalahan dan dosa dengan mendengarkan iblis. Coba kalian pikir dan ingat-ingat, mengapa sering ya kita itu berbuat dosa? Ya benar, karena sering kita itu mendengarkan iblis yang selalu memberikan pilihan yang salah. Pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang yang benar, kasihilah saudaramu, iblis akan kasih pilihan yang salah. Buat apa sayang sama saudara? Kalau kamu bisa makan semuanya, makan aja semuanya. Nggak usah ingat sama saudara kamu. Atau ketika firman Tuhan berkata, ampunilah saudara atau teman kamu yang sudah gangguin atau mungkin menyakiti kamu, maka iblis kasih pilihan yang salah dan bilang, ngapain ampuni saudara kamu? Dia lo sudah jahat sama kamu, gangguin kamu, nggak sayang, mending deh kamu benci, kamu pukul adik kamu. Nggak ada gunanya ngampuni, paling-paling nanti gangguin lagi. Nah adik-adik, kalau sudah begitu kalian pasti bertengkar kan? Wow adik-adik, coba apalagi yang iblis katakan kepada kamu untuk memilih yang salah tentang orang tua kita. Contohnya nih, ketika firman Tuhan berkata, anak-anak taatilah orang tuamu karena itu benar. Nah, iblis akan bilang sebaliknya dan kasih pilihan yang salah. Ngapain taat sama orang tua? Udah cerewet terus, apalagi mama papa nggak ada di rumah. Kamu lihat gadget yang nggak baik ceritanya, nggak apa-apa. Mama papa nggak akan tahu kok. Walaupun mereka melarang, mau apa? Terus bagaimana dong Lose agar kita bisa menang ketika iblis menyuruh kita untuk melakukan yang salah dan berbuat dosa? Adik-adik, kita bisa belajar dari cerita tentang Tuhan Yesus yang menang ketika dicobai oleh iblis dan tetap melakukan yang benar. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu berkata, tidak, no. Ketika iblis memberi pilihan yang salah, Tuhan tidak mau mendengarkan. Yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan cobaan iblis. Nah, lain kali ketika iblis menggoda kita, maukah adik-adik
kita langsung berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa taat kepada firman Tuhan. Dan say no untuk ajakan iblis. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak taat kepada firman Tuhan. Seringkali kami mendengarkan ajakan iblis untuk berbuat yang salah, untuk berbuat dosa. Tuhan, pimpin kami untuk taat kepada firman Tuhan dan berdoa ketika iblis mengajak kami untuk berbuat yang salah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Markus 14 ayat ke-38a. Yuk kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang Losu mau tutup ya. Berdoalah. Adik-adik, apa bisa menghafalkannya ketika Losu tutup berdoalah? Coba ya. Berjaga-jagalah dan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wow, adik-adik bisa ya. Sekarang Losu tutup 2 kalimat. 2 kata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bisa? Coba ya. Yuk. Dan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wow, good adik-adik. Sekarang coba Losu tutup 3. Apa kalian masih bisa? Coba ya, sekali lagi. Losu tutup pencobaan. Bisa? Berjaga-jagalah, berdoalah, pencobaan. Yuk kita mulai lagi. Dan supaya kamu jangan jatuh ke dalam Wow, bisa adik-adik. Good. Oke adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa ketika iblis mencoba mengajak kita untuk berbuat dosa, ingat, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa meminta kekuatan. Sepertinya aku tadi sudah salah karena bikin nangis Charlie. Salah apaan Bobby? Kan memang itu salahnya dia. Harusnya giliranmu yang main. Jangan dengerin iblis, Bobby. Memang benar, tadi itu giliranmu. Tapi kan sudah waktunya sekolah minggu juga. Jadi nggak perlu sampai kasar sama adikmu, Charlie. Iya, aku harus minta maaf sama Charlie. Bobby nggak usah. Itu salahnya dia yang duluan. Itu sudah wajar kalau kamu dorong, nggak usah minta maaf lah. Bobby, dengerin ya. Firman Tuhan itu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus juga dicobai dan digoda oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus sudah menang. Sekarang kamu juga bisa berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya bisa menang melawan suara iblis ya. Tuhan Yesus, tolong saya supaya bisa menang melawan iblis. Aku tahu tadi Charlie salah, tapi aku juga salah. Dan aku mau minta maaf. Charlie. Iya tuh, kenapa? Maafin aku ya. Tadi udah kasar sama kamu. Aku salah. Iya kok, Charlie juga mau minta maaf tapi nggak mau gantian. Iya Charlie. Tadi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus aja dicobai sama iblis. Iya, apalagi kita kok ya. Pasti kita sering dirayu sama iblis supaya kita sering melakukan perbuatan yang nggak disuka sama Tuhan. Ya kok Bobby? Betul Charlie. Tapi tadi Lausiani cerita bahwa kita bisa berdoa dan minta tolong sama Tuhan Yesus supaya kita bisa menang melawan godaan. Yeay, amin.
Halo adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas buku berbentuk hati. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah spidol, kertas berwarna, dan gunting. Tapi kalau kalian tidak punya kertas berwarna, nggak apa-apa ya, kalian bisa menggunakan kertas putih yang berbentuk bujur sangkar. Nah, kita hanya menggunakan setengah dari kertas ini. Jadi Lose akan lipat menjadi 2 dan akan gunting setengahnya ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita pinggirkan setengahnya. Nah, kita lipat menjadi 2. Nah, di bagian tengahnya kita lipat lagi di sebelah kanannya. Kita rapikan, lipat lagi di sebelah kirinya. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita buka, kita bikin segitiga di sebelah kanan dan segitiga di sebelah kiri. Setelah itu kita lipat bagian atasnya seperti ini. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita bikin segitiga di sebelah kanan dan segitiga di sebelah kiri. Kita lipat bagian atasnya seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita rapikan, kita buka. Kita gunakan jari telunjuk, kita masukkan ke sini dan ibu jari seperti ini ya. Setelah itu kita dorong. Nah, kita gunakan jari telunjuk juga, masukkan ke sini dan ibu jari seperti ini ya. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita bikin segitiga di atasnya sebelah kiri dan segitiga di sebelah kanan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita balik, jadi deh pembatas bukunya. Nah, kalian bisa tuliskan say yes untuk firman Tuhan. Seperti ini ya. Yes untuk firman Tuhan. Dan say no untuk ajakan iblis. Nah, setelah selesai, kalian bisa dekorasi di bagian dalamnya. Nanti akan seperti ini ya. Nah, kalian bisa dekorasi menggunakan bintang, garis, hati, atau segitiga ya. Setelah itu kalian bisa menggunakan pembatas buku ini di Alkitab atau di buku kalian. Seperti ini. Nah, jadi setiap kali kalian ingat lihat pembatas buku ini, kalian ingat untuk selalu taat kepada firman Tuhan dan say no untuk ajakan iblis. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan memberkati. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Saat iblis merayuku, kita harus tolak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku,
lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, ingat ya, seperti Bobby tadi, iblis selalu berusaha menggoda kita supaya kita berbuat yang salah, supaya kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi, kalian harus terus berdoa supaya bisa menang melawan godaan iblis, seperti Tuhan Yesus juga sudah menang waktu dia dicobai. Bener banget loh Smike. Ya oke deh, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Yuk kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Bye-bye.